Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi ala mutatali alaihi wa sikarami. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Syahadatan taqumu bi ba'di ma yajibu alaina lisawabi ni'amih. Asyhadu anna sayyidina wa nabiyyana wa qurrata a'yunina Muhammad saffatu saffah wa khairatul khalqil mursalul linnasi kafah basyiran wa nadhiran baina yaday sa'ah wal mab'usi rahmatan lil alamin wa imaman lil muttaqin wa salli wa sallim wa barik alaihi wa ala jami'i ikhwanihi minal anbiya al mursalin wa ala alihi wa sahbihi thayyibin at-tahirin wa ala kulli man ihtada bihadil mubarak wa nahjah nahjaul wasatariq. Qala ta'ala fi kitabil karim la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum min adzabi lasyadid. Wa qala sallallahu alaihi wasallam man shama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Amma ba'du. Hadirin hadirat jamaah Masjid Birrul Walidain Palur yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah yang pertama kita perbanyak syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena sampai pagi ini kita masih diberikan kehidupan bersama dengan Islam, iman dan ihsan. Insyaallah dibersamakan dengan ridha Allah, maghfirah Allah, dan semoga dibersamakan dengan rahmat dan barakah Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga terlimpahkan Rasulullah Muhammad SAW yang kita muliakan, kita cintai, dan semoga kita semua pada yaumul kiamah kelak salah satu di antara manusia di alam semesta yang bahagia mendapatkan syafaat uzma Rasulullah SAW, dimasukkan ke surga Allah dengan syafaat beliau. Sebagaimana yang sudah kita ketahui bahwa Ramadan adalah bulan yang kita kenal dengan bulan Al-Quran. Kenapa dikatakan bulan Al-Quran? Kalau kita membaca sejarah bahwa Al-Quran pertama kali turun itu pada malam Lailatul Qadar, dan itu terjadi pada bulan Ramadan ketika beliau masih di Makkah saat itu. Artinya apa? Artinya adalah kalau kita bicara mengenai Ramadan, maka ingatan kita secara nggak langsung akan menuju kepada Ramadan adalah bulan Al-Quran. Oleh karena itu pada kesempatan kultum subuh hari ini yang bertepatan dengan 8 Maret 2025, saya akan menyampaikan tema tentang as-saumu wal audatu ilal Quran, puasa dan kembali kepada Al-Quran. Sama masih teringat yang diucapkan oleh seorang ulama di Indonesia, ya, pernah menjadi ketua Dewan Dakwah Islamiyah DDII, ya, di pusat, Ustadz Profesor Dr. Adian Husaini, ya. Belum pernah mengatakan bahwa sehari-hari ini kita bukan hanya cukup kembali kepada Al-Quran, tapi kembali kepada Quran dan pemahaman yang benar sesuai dengan pemahaman para salafun saleh. Karena banyak orang-orang zaman sekarang mereka mengaku kembali kepada Quran tetapi dengan pemahaman Al-Quran yang salah. Orang ngerti tafsir kemudian mengeluarkan fatwa yang sesat, nggak tahu bahasa Arab mengeluarkan statement yang kemudian membawa umat kepada kehancuran. Maka kembali ke tadi, Rasulullah SAW pernah menyampaikan, dan itu dikutip dalam Al-Quran Karim di awal juz 19, wa qala ar-rasulu ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Rasul mengatakan, wahai Tuhan, Tuhanku, sesungguhnya kaumku telah menjadikan Quran ini mahjura, telah ditinggalkan, sesuatu yang ditinggalkan. Maka makna meninggalkan Quran ini, kalau menurut Ibnu Taimiyah, beliau pernah mengatakan orang yang tidak membaca Quran
berarti telah menghajar Al-Quran atau telah meninggalkan Quran. Orang yang membaca tapi nggak paham telah menghajar Al-Quran atau menghajar, meninggalkan Quran. Orang yang paham dan tidak mengamalkan berarti dia telah Makanya ketika kita ingin disebut orang yang tidak meninggalkan Quran, maka mestinya selain membaca, levelnya ditingkatkan memahami, dan levelnya ditingkatkan sampai kepada mengamalkan. Itu poin yang kedua tentang makna meninggalkan Quran yang disampaikan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Yang terakhir, kalau di awal tadi kita membahas mengenai bagaimana kembali kepada Al-Quran, maka ada 5 poin ya. Bagaimana cara kita kembali kepada Quran? Yang pertama adalah takwinu bi'atil Qur'ani fil bait. Kita membentuk lingkungan Al-Quran di rumah kita masing-masing. Maka selain ada pesantren, di sana ada rumah-rumah Quran. Dulu Manarul Islam juga awalnya Gria Quran ya. Kita pernah namanya Gria Quran Manarul Islam Surakarta, menjadi Gria Quran Manarul Islam Indonesia. Kemudian pada ulang tahun yang ke-11, yaitu 11 Desember tahun 2022 ya, ketika masih ada Ustaz Fahrudin saat itu, kita berubah menjadi PPTG saat itu. Tapi intinya sama ya, entah itu rumah Quran atau pesantren atau apalah majelis ya, majelis Al-Quran, maka menumbuhkan mewujudkan lingkungan Al-Quran lah, itu yang menjadi hal yang penting kita biasakan. Yang kedua adalah makna kembali kepada Quran adalah halaqat wa majalisul Quran fil masajid wal buyut wa ghairiha. Jadi bagaimana di sana banyak sekali halaqah, banyak sekali kajian-kajian yang di sana majelis Quran, baik di masjid atau di rumah-rumah atau bahkan dimanapun ya. Misalkan orang yang kalau di masjid nggak mau ngaji, di rumah nggak bisa ngaji, buat halaqah, entah di lapangan atau di hotel atau di mana, yang penting semua tempat harus di sana dimasuki Al-Quran. Yang ketiga, hamasa fi qiraatil Qur'ani wa fahmihi, yaitu bagaimana kita semangat membaca Quran dan memahaminya. Ini salah satu makna bagaimana kembali kepada Al-Quran ya. Khususnya bulan Ramadan ini, kalau ada namanya tadarus Al-Quran, maka tadarusnya itu juga harus levelnya ditingkatkan, bukan hanya membaca, tetapi membaca kemudian maknanya disampaikan supaya jamaah itu mereka tahu maknanya ya. Yang keempat, muhawalatul amal bima fihi tibqa manhajil aslaf. Bagaimana kita berusaha mengamalkan Al-Quran sesuai dengan manhaj atau metode yang dicontohkan para salafun saleh. Artinya ketika kita mengamalkan Al-Quran, maka itu sesuai dengan yang dicontohkan para pendahulu kita, para ulama. Yang terakhir, yang kelima, makna kembali kepada Quran adalah al-iman wal ihtisab fil ta'amul ma'al Quran. Ketika kita berinteraksi dengan Al-Quran, maka harus dilandasi iman dan ikhlas. Maka ketika Rasul mengatakan, barang siapa yang puasa Ramadan iman dan ikhlas, maka diampuni dosanya. Barang siapa yang melakukan qiyam pada Lailatul Qadar iman dan ikhlas, wahtisaban, maka diampuni dosa sebelumnya. Maka tentunya orang yang mengamalkan Quran pun juga semestinya dia juga karena panggilan iman dan karena ikhlas mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Demikian kurang lebih, mohon maaf. Semoga kita menjadi generasi Quran yang benar-benar generasi yang senantiasa bersama Quran,
dan tidak hanya membaca saja, tetapi membaca, memahami dan mengamalkan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Usikum wa iyaya bitaqwah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.